Sejatinya perceraian itu sangat menyakiti hati anak, apalagi anak balita seperti Lena ini. Dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Saya harap ini menjadi pertimbangan utama. Lihat, ini peta konsepnya yang kita bahas di sini adalah ya induksi elektromagnet. Yang pertama kita akan bahas yaitu percobaan Michael Faraday. Lalu salam yang kedua sukses. Adalah hukum Lenz. Ini hukum ya, yang kali ini kita akan membahas yaitu arah induksi elektromagnet. Ya, dan yang terakhir bersama saya penerapan. Yo. Penerapan kita langsung saja. Ini ada banyak. Bisa transformator, bisa generator, ya, bisa pembangkit listrik tenaga angin atau air, bisa, dan banyak lagi penerapannya. Kita langsung. Nah, lihat percobaan Michael Faraday. Ide dasarnya yaitu apa di topik ini? Inilah ide dasarnya. Kalau misalnya kalian diberikan sebuah magnet dan ada sebuah kawat, lalu diapakan dengan kedua benda ini supaya bisa menghasilkan tegangan listrik? Coba, kalian pasti berpikir, mungkin ini dililitkan dengan kawat, atau ini mungkin di apakah? Banyak sekali ya perlakuannya. Ya, nah pasti kalian berpikir gimana caranya ya? Nah, Michael Faraday ada berkali-kali melakukan percobaan gimana caranya. Hanya cukup dengan magnet dan kawat kumparan bisa muncul tegangan. Nah, suatu kali percobaan berhasil dan ini yang pernah dilakukannya. Nah, ya, tuh. Nah, hanya seperti ini. Ini ada kumparan kawat ini dibuat kumparan seperti ini, ya. Lalu ada magnet batang. Ini galvanometer. Apa nih galvanometer? Mengukur GGL. Gimana caranya? Kalau jarumnya ke kanan atau ke kiri, berarti di ujung ini sini ada namanya tegangan. Oke. Nah, gimana caranya? Agar timbul GGL, nah, supaya ini menyimpang kanan ke kiri, gimana caranya? Ini gampang ternyata. Magnet relatif bergerak terhadap kumparan dan sebaliknya. Maksudnya, bisa juga kumparan bergerak, ini diem. Misalnya, ininya diem, kumparannya bergerak ke kanan ke kiri. Atau ininya diem, tapi bergerak ke kanan ke kiri. Ya, intinya adalah ini nggak pernah berubah terhadap kumparan, harus berubah terus, ya. Oke, nah, ya. Jadi misalnya nih, nah lihat nih, nah ini geser ke kanan, kiri atau ke kanan, ya, masih berubah. Atau kumparannya ke kanan atau ke kiri, nah itu pun sama saja. Oke, nah GGL makin besar dengan cara seperti apa? Ya. Ini penyimpangan makin jauh dengan cara adalah kumparan diperbanyak. Jadi kalau ini misalnya ada 100 jadi 1000, ini makin gede. Yang kedua, medan magnet diperkuat. Artinya, magnetnya diganti dengan magnet yang lebih kuat. Yang ketiga, gerak magnet atau kumparan dipercepat. Yang ingat, yang bergerak bisa magnetnya, bisa kumparan dipercepat. Ya, oke. Nah, persamaannya adalah tegangan itu ternyata sebanding dengan N. Nah, ini perubahan flux per perubahan T. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Lihat nih. Yang dapat menimbulkan GGL induksi adalah yang mana? Nah, ketika magnet keluar kumparan, ketika magnet keluar masuk kumparan, ketika magnet di dalam kumparan, ketika jarum galvanometer bergerak. Yang betul, maaf nih, siapa salah ya? Seharusnya apa? Ketika magnet keluar masuk kumparan. Ya, seharusnya B ya siapa ya? Kalau di luar kumparan nggak ada perubahan, maka ini 0. Oke. Nah, lihat nih. GGL timbul dengan cara magnet relatif bergerak dalam kumparan dan sebaliknya. Nomor 2. Semakin cepat dinamo. Nah, ini penerapan daripada induksi elektromagnetik. Ya, tahu dinamo sepeda? Nah, ya. Dinamo sepeda berputar, GGL yang dihasilkan semakin, nyala lampu semakin. Ayo, kita akan bahas. Ya, kita lihat. Nah, kembali ke persamaan semula. GGL sebanding dengan N perubahan flux per perubahan T. Ini namanya perubahan garis gaya magnet per selang waktu. Nah, ini tanda minus ini nanti kita bahas di hukum Lenz. Itu artinya apa? Ya, mencari hitung besar GGL tinggal mutlak saja. Oke, jadi jawabannya mana? Yang D.
Nah, semakin besar karena perubahan garis magnetnya makin cepat. Oke. Nah, berikutnya, sekarang, kita akan bahas yaitu hukum Lenz. Nah, hukum Lenz yaitu timbulnya arus induksi menyebabkan sesuatu yang melawan penyebabnya. Makanya ada tanda minus, itu maksudnya ini. Oke, biar lebih jelasnya begini. Nah, lihat. Saya punya sebuah kumparan, ini galvanometer, ya. Nah, kemudian ini ada magnet US, kemudian ini dijauhkan. Lihat nih, ini dijauhkan. Nah, kalau ini dijauhkan, ya, ini S-nya menjauh, maka kumparan sebelah sini itu menjadi U. Ya, dilawan, ya. Kalau S menjauh ini jadi U. Nah, sebelah sini jadi apa? Jadi S. Nah, sekarang kita terapkan kaidah tangan kanan. Lihat nih. 4 jari arah arus, ibu jari arah medan magnet atau arah utara. Nah, sekarang kalian pegang tangan kanan kalian, U-nya ke arah sini. Nah, jempolnya ke arah sini, tangan kanan ya, jempol ke sini. Berarti tangan 4 jari berarti mengarah ke atas, ya kan? Nah, kalau begitu, kemana? Inilah arah arusnya. Ikutin 4 jari ini. Berarti kalau begitu arah arusnya jadi ke atas semua. Depan ke atas, belakang turun, ke atas lagi, turun, ke atas lagi, dan seterusnya. Nah, maka ini jadi turun, maka jarumnya menyimpang ke kanan. Nah, inilah arus induksi sesaat. Saat apa? Magnet batang S-nya menjauh. Oke. Nah, sekarang gimana kalau berkebalikan? Sekarang magnetnya yaitu S-nya mendekat. Nah, harus dilawan. Kalau ini S-nya mendekat, maka yang sini sebelah ini jadi S. Tuh. Berarti sebelah sini jadi U. Nah, yuk, sarapan lagi ke tangan kanan tadi, jempolnya ke arah sini. Nah, ya, lihat. Berarti 4 jari arah arus. Akibat punya ke sini, berarti arah arusnya kemana? Yang di sini, di depan kawat, di depan kumparan, jadi ke bawah semua. Oke. Nah, ke bawah semua. Nah, sehingga jarumnya menyimpang ke kiri sesaat. Jadi inilah arah arus induksi sesaat. Ya. Kesimpulannya, kalau kutub S jauhi, lihat S jauhi, kumparan jadi U. Nah, ya, sama juga dengan caranya sama. Kalau U-nya menjauh, sebelah sini U misalnya, maka ini jadi S. Pokoknya berlawanan. Kalau jauhi, melawan. Nah, kalau kutub S mendekati, berarti kumparan jadi S. Nah, S. Atau kalau U, ini U. Ya. Nah, oke. Nah, ayo kita lihat soalnya. Ini latihan. Perhatikan gambar. Ketika kutub selatan masuk kumparan, maka jarum bergerak ke, lihat nih, S masuk, berarti seperti ini. S mana ini? Seperti ini ya polanya. S masuk, berarti kumparan sebelah sini jadi apa? Nah, ya, S masuk, lihat nih, S masuk, berarti sini jadi S. Sebelah sini jadi apa? Jadi U. Yuk, letakkan tangan kanan. U-nya ke bawah, tangan jempolnya ke bawah, berarti yang di depan sini arah arusnya ke sini. Tuh, lihat nih. Nah, ya. Berarti ini arusnya ke sini jadinya. Kalau ke sini, berarti jarum menyimpang ke kanan. Maaf nih, ke bawah ya. Nah, ya, jadi menyimpang ke sini. Jadi jawabannya ke kanan, kemudian ke kanan. Oke. Baik. Ya, ini seharusnya ke sini ya. Oke, ayo. Nah, sekarang penerapannya. Penerapan, yaitu transformator. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini, perhatikan. Ini primer sama sekunder ini tidak terhubung oleh kabel, tapi terhubung oleh inti besi. Ya, lihat nih. Nah, dan ingat, trafo itu sumbernya harus arus bolak-balik. Ini lihat tanda begini artinya apa? Ini arus bolak-balik, ya, bukan arus DC. Arus bolak-balik seperti arus PLN, ya. Nah, atau arus yang di rumah-rumah. Kalau DC itu kayak batu baterai, ya. Dia nggak bekerja kalau batu baterai. Harus ini. Nah, kalau ini arus bolak-balik yang dihasilkan juga arus atau tegangan bolak-balik. Dia trafonya hanya apa? Mengubah. Jadi kalau ini berubah, nah ya, maka ini menginduksi sebelah sini.
Ini ada perubahan, maka timbul tegangan. Jadilah ini lampu yang menyala. Ini namanya kumparan sekunder. Ingat, sekunder alat, primer pasti yang masuk, ya. Nah, ini adalah lilitan, ya. Oke. Penerapannya apa tadi? GGL sebanding dengan N. Maka berarti VP sebanding sama NP. Lihat nih, VS sebanding sama NS. Ini persamaannya. Kemudian kalau ini trafonya tidak ada panas yang hilang, jadi tetap dingin, itu namanya trafo ideal, maka daya primer selalu sama dengan daya sekunder. Nah, kalau trafonya tidak ideal, atau trafo nyata yang kita pakai sehari-hari, itu dayanya nggak sama, ada yang hilang, ya, berubah jadi panas di sini. Kalau kalian pakai trafo, pernah nggak dingin? Nggak pernah kan? Pasti ada panas yang muncul. Nah, kita bahas yang pertama yaitu yang trafo ideal. Daya rumusnya apa? Masih ingat? VP kali IP, VS kali S. Hanya dua persamaan ini yang kita pakai. Ya. Nah. Ya. Oke. Sekarang, kalau misalnya, kalau trafonya tidak ideal, misal, ini 100 watt, ini 20 watt. Berarti yang kepakai berapa? 80. Ya, prinsipnya, daya primer sama dengan daya yang hilang, yang di sini tambah daya sekunder. Ya, itu kalau tidak ideal. Baik. Sekarang lihat soalnya. Nah, ya biar lebih jelas. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer 2000 lilitan dan jumlah lilitan sekunder 2000 lilitan. 200 lilitan. Jika tegangan primer 220 dan arus primer 2 ampere, tentukan tegangan sekunder jenis trafo dan berikan alasannya. Oke, baik. Gampang soalnya. Ayo kita lihat. Jawab. Nah, kita lihat NP-nya berapa? 2000. NS-nya 200. VP-nya 220. IP-nya 2 ampere. Nah, ayo langsung ya. Ayo. Karena tegangan sekunder yang ditanyakan langsung terus di atas. Ini jadi dibulak-balik boleh. Kalau VS berarti harus NS di atas. Lihat nih. Tuh, sebanding. VP sama NP. Sebanding juga. Yuk, kita masukkan. VS 220. Ini 200. Ya. NP-nya 2000. Ayo, coret, cerot. Nah, tinggal 01 cerot sama ini. Tinggal 22. Ya, hasilnya 22 volt. Gampang kan? Ayo, saya yang mencari arus sekunder. Kalau arus, lalu pakai ini. Nah, IP, VS, IS. Masukin. 220, IP-nya kali 2, VS 22 kali IS. Hasilnya, ini coret 22, habis tinggal 10 kali 2, jadi 20 ampere. Sekarang, jenis trafo, step down, penurun tegangan. Kenapa? Alasannya, atau cirinya apa cirinya? Lihat. VS-nya lebih kecil. Lihat, VS-nya berapa? 22 volt, IP-nya 220. Berarti VS lebih kecil. Menurunkan tegangan. Yang kedua, NS. Nah, lihat. NS-nya berapa? Cuma 200, NP-nya 2000. Ya kan? Lebih kecil. Tapi ingat, IS-nya kebalik. Nah, ya. IS-nya 20, IP-nya cuma 2. Oke? Ini alasannya. Jadi nanti kalau step up, kebalikannya. Gampang kan? Oke, berikutnya. Nah, nomor 5. Sebuah trafo tidak ideal dengan data-data sebagai berikut. Tegangan primer 100 volt, arus primer 10, daya yang hilang berubah menjadi panas sebesar 200 joule setiap secondnya. Berarti ini watt ya. Jika tegangan sekunder 200 volt, tentukan efisiensi trafo, arus sekunder, dan jenis trafo. Oke, yuk lihat. Daya primer, ingat ya, daya yang primer sama daya sekunder ditambah daya yang hilang. Yang primer berapa? IP kali IP, daya sekunder tambah daya hilang berapa? 200 watt. Joule per second sama watt. Masukkan, IP-nya 100 kali 10, pindah ruas jadi min 200 sama dengan daya sekunder yang kita cari. Jadi hasilnya 800 watt. Ini 1000 ya, 200. Oke. Sekarang yang B, efisiensinya apa? Efisiensi itu adalah daya sekunder per daya primer 100%. Daya sekundernya 800 per 1000 kali 100, hasilnya 80%. Ya. Nah, mencari arus sekunder, PS, VS kali IS saja langsung. PS-nya 800, PS-nya 200, IS-nya dapat. Jadi berapa coret-coret, hasilnya jadi 4 ampere. Baik. Yang C, jenis trafo step up. Kenapa? Lihat nih, VS-nya lebih besar. VS-nya berapa? 200 volt. Nah, ya. VP-nya 100. Dan NS-nya pasti lebih besar. Karena sebanding ya. Yang masih nggak ada soalnya. Nggak apa-apa. Pasti banding. Tapi IS-nya lebih kecil. Lihat, IS-nya 4. Ya kan? IP-nya berapa? Dari IP-nya 10. Ya. Itulah ciri dari step up.
Oke, yang berikutnya transmisi listrik jarak jauh. Nah, lihat gambarnya. Kalau kalian lihat di tengah jalan atau di perbukitan, ya, itu ada namanya transmisi atau sutet, saluran tegangan tinggi. Ya, lihat gambar seperti ini. Nah, ya, pusat pembangkit listrik atau PLTA. Dia pakai apa? Pakai generator. Lihat nih, generator. Nah, di dalam generator itu ada namanya transformator, trafo. Sebelum dialirkan, maka ini harus diubah pakai apa? Lihat nih, transmisi tegangan tinggi. Disalurkan, ini lewat perbukitan jauh. Nah, ini jauh nih ke sini nih. Nah, kalau udah mau dipakai, nah, pakai trafo lagi, diturunkan. Nah, ini diturunkan pabrik-pabrik, ya. Nah, kemudian salurkan tiang listrik, pakai gardu listrik, diturunkan lagi sampai 220 biasanya. Baru ke salurkan rumah-rumah. Ya, jadi gitu prinsipnya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa pakai tegangan tinggi. Lihat nih. Nah, lihat ya. Ini pakai step up, penaik tegangan, ya. Penaik tegangan di sini diturunkan step down. Lalu tegangan turunkan lagi ke sini, step down lagi sampai 220 volt, ya. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang memakai tegangan tinggi dengan tujuan apa? Tuh, apa tujuannya? Kenapa bukan arus tinggi? Kalau arus tinggi itu membakar, ya, bisa kebakaran. Tapi tegangan tinggi, nah ini ada tujuannya. Lihat, trafo ini tidak pernah memperbesar tegangan. Dia hanya mengubah tegangan atau arus. Nah, untuk trafo step up ini, lihat nih, daya yang dihasilkan ke PLTA itu adalah konstan. Nah, yang diubah apa? Lihat nih, ini tetap. Nah, tegangannya dinaikkan. Ya. Nah, dinaikkan, ditinggikan. Supaya apa tujuannya? Kalau tegangannya tinggi, maka arus yang dialirkan itu jadi kecil. Tuh lihat. Kalau ini kecil, apa tujuannya? Nah, arus kecil, kabel transmisinya kecil. Ingat, ini itu bisa ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer nih, ya, melewati jembatan, melewati hutan, melewati, ya. Nah, ini panjang, kabelnya kecil. Jadi kalau kabelnya kecil itu PLN nggak rugi, ya, kecil saja. Yang kedua tujuannya energi yang hilang itu kecil, sedikit. Ya, kenapa? Karena arusnya kecil. Ingat, daya hilang itu pakai I kuadrat kali R. Nah, I-nya pangkat 2, I-nya diwaspadai. Makanya arusnya harus kecil. Ya, energi yang hilang kecil supaya PLN juga nggak rugi. Oke? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi penerapan induksi sangat banyak sekali. Oke? Nah, oke, demikianlah pembahasan kali ini. Salam sukses.